Di pesta ulang tahun suami. Suami tega mengunciku di luar saat hujan deras. Karena aku mengusir selingkuhannya yang datang ke rumahku ikut merayakan ulang tahun suami. Saat aku kedinginan di luar, dari balik jendela, kulihat mereka sedang tertawa menikmati pesta dan membuka hadiah. 1 jam kemudian, sebuah mobil mewah hitam berhenti di depan rumah. Aku kaget karena itu adalah nenekku dari kampung, seorang miliarder. Saat nenek keluar dari mobil, dia melihatku menggigil, lalu menatap rumah itu dan berkata satu kata, "Hancurkan." Dan yang terjadi selanjutnya, membuat suami histeris. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di rumah besar itu begitu ramai dan meriah malam ini. Lampu kristal di ruang tengah menyala terang benderang, memantulkan cahaya ke seluruh penjuru ruangan yang telah didekorasi dengan sangat apik. Suara musik mengalun lembut berpadu dengan gelak tawa para tamu undangan yang memenuhi setiap sudut rumah. Ini adalah malam ulang tahun Robi, suamiku, dan aku telah menghabiskan waktu seharian penuh untuk memastikan segalanya berjalan dengan sempurna. Kakiku terasa pegal luar biasa karena sedari pagi aku tidak berhenti bergerak. Mulai dari mengawasi catering, menata dekorasi, hingga memastikan pakaian Robi sudah siap dan rapi. Namun, rasa lelah itu kutepis jauh-jauh demi melihat senyum bahagia di wajah suamiku. Aku ingin malam ini menjadi malam yang spesial baginya. Aku berdiri di sudut ruangan sambil memegang nampan berisi minuman, mengamati Robi yang sedang tertawa lepas bersama rekan-rekan bisnisnya. Dia terlihat begitu tampan dan berwibawa. Namun, ada satu hal yang mengganjal di hatiku sejak pesta dimulai. Robi sama sekali tidak memperkenalkanku kepada teman-temannya sebagai istrinya. Dia membiarkanku sibuk mondar-mandir melayani tamu layaknya seorang pelayan. Bahkan ketika aku membawakannya minum, dia hanya mengangguk sekilas tanpa menatap mataku, seolah aku adalah orang asing yang dibayar untuk bekerja di sana. Aku mencoba menahan rasa perih di hati. Mungkin dia terlalu sibuk, pikirku menghibur diri. Aku berusaha tetap tersenyum ramah kepada setiap tamu yang hadir. Meskipun beberapa dari mereka menatapku dengan pandangan meremehkan karena penampilanku yang sederhana. Aku memang tidak mengenakan gaun mewah seperti istri-istri rekan bisnis Robi. Aku hanya mengenakan gamis dan jilbab yang rapi, pakaian terbaik yang kumiliki, karena Robi selalu membatasi uang belanja untuk keperluan pribadiku. Tiba-tiba, keramaian di dekat pintu masuk terhenti sejenak. Suara obrolan meredup dan berganti dengan bisik-bisik kekaguman. Aku menoleh ke arah pintu dan melihat seorang wanita melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Wanita itu adalah Luna. Dia mengenakan gaun pesta yang sangat mewah dan berkilauan, memamerkan lekuk tubuhnya dengan berani. Riasan wajahnya tebal namun terlihat mahal, dan rambutnya ditata dengan gaya modern. Dia berjalan melenggang seolah-olah dialah bintang utama di pesta ini. Yang membuat dadaku sesak adalah reaksi Robi. Begitu melihat Luna, wajah Robi langsung berbinar cerah, jauh lebih cerah dibandingkan saat dia melihatku tadi pagi. Robi langsung meninggalkan lawan bicaranya dan berjalan cepat menyambut Luna dengan senyum lebar. Tanpa rasa malu sedikitpun, Luna merangkul lengan Robi di depan semua orang. Mereka terlihat sangat akrab dan intim, seolah pasangan suami istri yang serasi. Hatiku mencelos melihat pemandangan itu. Aku meremas ujung nampan yang kupegang, hingga buku-buku jariku memutih. Belum cukup sampai di situ, Ibu Vivi, ibu mertuaku, muncul dari kerumunan. Wajah Ibu Vivi yang biasanya masam dan penuh kritik jika melihatku, kini berubah menjadi sangat ramah dan penuh kasih sayang saat melihat Luna. Ibu Vivi langsung memeluk Luna dengan erat, mencium pipi kanan dan kiri wanita itu, lalu menggandeng tangannya dengan bangga. Ibu Vivi membawa Luna ke tengah ruangan dan mulai memperkenalkannya kepada tamu-tamu penting dengan suara lantang, memuji kecantikan dan kesuksesan Luna, seolah Luna adalah menantu idaman yang selama ini dia banggakan. Aku merasa duniaku runtuh perlahan. Aku adalah istri sah Robi. Aku yang merawat Ibu Vivi saat sakit, aku yang mengurus semua kebutuhan rumah tangga ini, dan aku yang mendampingi Robi dari nol saat dia belum punya apa-apa. Tapi malam ini, di rumahku sendiri, aku diperlakukan seperti makhluk tak kasat mata. Luna, wanita yang kutahu memiliki hubungan gelap dengan suamiku, justru diperlakukan bak ratu. Aku berusaha menahan air mata agar tidak tumpah. Aku berjalan mendekati mereka dengan langkah gemetar. Aku tidak bisa diam saja melihat harga diriku diinjak-injak seperti ini. Aku meletakkan nampan di meja terdekat dengan agak keras, menimbulkan bunyi berdenting yang membuat beberapa orang menoleh. Aku menghampiri Robi yang sedang tertawa mendengar bisikan Luna. Aku menatap Robi dengan tatapan terluka namun tegas.
Aku bertanya pada Robi apa maksud semua ini. Kenapa wanita ini ada di sini dan bersikap seolah dia nyonya rumah. Suaraku bergetar menahan amarah. Robi menatapku dengan tatapan dingin, senyum di wajahnya lenyap seketika. Dia mendesis pelan, memintaku untuk tidak membuat keributan di pestanya. Namun, Luna justru tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat mengejek di telingaku. Luna berkata dengan nada manja bahwa dia hanya ingin ikut merayakan ulang tahun orang tersayang, dan dia bertanya kenapa aku begitu kaku dan cemburuan. Kata-kata Luna itu menyulut emosiku. Aku menunjuk ke arah pintu dan dengan suara yang cukup keras, aku meminta Luna untuk pergi dari rumahku sekarang juga. Suasana pesta mendadak hening. Semua mata tertuju pada kami. Musik seolah berhenti berputar. Ibu Vivi langsung maju membela Luna. Ibu Vivi memarahiku di depan umum, mengatakan bahwa aku adalah istri yang tidak tahu sopan santun karena mengusir tamu terhormat. Ibu Vivi berkata bahwa Luna jauh lebih berkelas dan lebih pantas berada di sini daripada aku yang hanya bikin malu. Hatiku hancur berkeping-keping mendengar ucapan ibu mertuaku sendiri. Aku menatap Robi, berharap dia akan membelaku, berharap dia akan mengingat pengabdianku selama ini. Tapi harapan itu sia-sia. Robi justru menatapku dengan nyalang. Wajahnya merah pada menahan amarah, bukan pada Luna atau ibunya, melainkan padaku. Robi mencengkeram pergelangan tanganku dengan kasar. Cengkeramannya begitu kuat hingga terasa sakit. Dia menarikku menjauh dari kerumunan tamu yang berbisik-bisik. Robi berkata dengan suara penuh penekanan bahwa aku telah merusak suasana pesta ulang tahunnya. Dia bilang aku tidak tahu diri dan hanya bisa membuat masalah. Aku mencoba melepaskan tangannya dan membela diri, mengatakan bahwa aku hanya mempertahankan harga diriku sebagai istri. Tapi Robi tidak mau mendengar. Dia terus menyeret paksa aku menuju pintu depan yang besar. Luna dan Ibu Vivi melihat kejadian itu dengan senyum kemenangan tersungging di bibir mereka. Tidak ada satupun tamu yang berani mencegah Robi. Aku terseret langkah kaki Robi yang lebar dan cepat. Air mataku akhirnya tumpah membasahi pipi. Aku memohon pada Robi untuk melepaskanku, tapi dia tuli terhadap tangisanku. Kami sampai di pintu depan. Di luar, suara guntur menggelegar dan hujan mulai turun dengan deras, seolah langit ikut menangis melihat nasibku. Robi membuka pintu utama dengan kasar. Angin kencang bercampur air hujan langsung menerpa wajah kami. Robi mendorong tubuhku keluar dengan kuat hingga aku terhuyung dan hampir jatuh di teras yang basah. Dia menunjuk wajahku dan berteriak di tengah suara hujan, mengatakan bahwa jika aku tidak bisa menerima Luna, maka aku tidak punya tempat di rumah ini. Dia lebih memilih wanita itu daripada aku, istrinya sendiri. Robi berkata dengan kejam, kalau Luna harus pergi, maka aku juga harus keluar. Tanpa menunggu jawabanku, dia membanting pintu kayu jati yang berat itu tepat di depan wajahku. Suara pintu yang terbanting keras itu terdengar seperti vonis mati bagiku. Bunyi kunci yang diputar dari dalam menyusul kemudian, menegaskan bahwa aku benar-benar tidak diinginkan lagi. Aku berdiri terpaku di depan pintu yang tertutup rapat itu, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tubuhku gemetar hebat, bukan hanya karena hawa dingin yang mulai menusuk tulang, tapi juga karena guncangan batin yang luar biasa. Hujan turun semakin deras, mengguyur tubuhku tanpa ampun. Dalam hitungan detik, pakaian gamis dan jilbabku basah kuyup, melekat dingin di kulitku. Air hujan bercampur dengan air mata yang mengalir deras di pipiku. Aku mencoba memutar gagang pintu, berharap Robi hanya menggertak, tapi pintu itu terkunci mati. Aku mengetuk pintu dengan kepalan tanganku, memanggil nama Robi, memohon agar dia membukakan pintu. Tapi suaraku tenggelam oleh suara deru hujan dan petir yang menyambar. Tidak ada jawaban dari dalam. Tidak ada langkah kaki yang mendekat. Aku merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Angin malam bertiup kencang, membuat gigil di tubuhku semakin menjadi-jadi. Aku memeluk tubuhku sendiri, mencoba mencari sedikit kehangatan, namun sia-sia. Dinginnya air hujan terasa menusuk hingga ke sumsum tulang. Aku melangkah mundur perlahan, menjauhi teras, melangkah ke halaman yang kini sudah becek dan tergenang air. Kakiku terasa berat, seolah ada batu besar yang mengikatnya. Aku berjalan gontai menuju jendela besar di samping rumah, jendela ruang tengah tempat pesta itu berlangsung. Aku ingin melihat apa yang terjadi di dalam, aku ingin tahu apakah Robi memiliki sedikit saja rasa penyesalan setelah membuangku seperti sampah. Apa yang kulihat dari balik kaca jendela yang basah itu, membuat hatiku semakin hancur, lebih sakit daripada tusukan ribuan jarum. Di dalam sana, di ruangan yang hangat dan terang benderang, pesta kembali berlanjut seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku melihat Robi sedang tertawa lebar, wajahnya terlihat lega dan bahagia. Di sampingnya berdiri Luna, yang kini memegang pisau kue.
Mereka berdua memotong kue ulang tahun yang tinggi dan indah itu bersama-sama. Tangan Robi memegang tangan Luna di gagang pisau, sebuah pemandangan yang seharusnya menjadi milikku. Ibu Vivi berdiri di samping mereka, bertepuk tangan dengan wajah berseri-seri, terlihat sangat bangga dengan pasangan baru anaknya itu. Para tamu juga ikut bertepuk tangan dan tertawa, menikmati hidangan lezat yang kusiapkan dengan jerih payahku sendiri. Mereka semua tertawa di atas penderitaanku. Tidak ada satupun dari mereka yang peduli bahwa di luar sini, hanya terpisah selembar kaca, ada seorang wanita yang sedang kedinginan dan kelaparan, wanita yang adalah istri sah dari pemilik pesta itu. Aku menempelkan telapak tanganku yang dingin ke kaca jendela. Aku ingin berteriak, ingin memecahkan kaca itu agar mereka sadar akan keberadaanku. Tapi tenagaku sudah habis. Rasa dingin mulai menggerogoti kesadaranku. Bibirku terasa kaku dan membiru. Pandanganku mulai kabur karena air hujan yang terus-menerus membasahi wajahku. Aku melihat Robi menyuapi Luna potongan kue pertama. Luna menerima suapan itu dengan manja, lalu membersihkan sisa krim di sudut bibir Robi dengan jarinya. Adegan itu begitu menyakitkan hingga aku merasa mual. Aku teringat masa lalu, saat kami masih hidup susah di kontrakan sempit. Saat itu Robi berjanji akan membahagiakanku jika dia sukses nanti. Aku rela menjual perhiasan peninggalan almarhum ibuku untuk modal usaha Robi. Aku rela makan nasi berlauk garam agar Robi bisa membeli bensin untuk motor tuanya saat mencari kerja. Semua pengorbanan itu berputar di kepalaku seperti film lama yang rusak. Dan inilah balasannya. Saat dia sudah sukses, saat dia sudah memiliki segalanya, dia membuangku demi wanita lain yang hanya datang saat dia sudah di puncak. Ternyata kesetiaan tidak ada harganya bagi Robi. Harta dan jabatan telah membutakan mata hatinya. Dia lupa siapa yang menemaninya mendaki bukit terjal kehidupan. Waktu berlalu dengan lambat dan menyiksa. Mungkin sudah 1 jam aku berdiri di luar di bawah guyuran hujan. Tubuhku sudah tidak bisa lagi merasakan dingin, yang ada hanya rasa kebas yang menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Kakiku lemas, tidak kuat lagi menopang berat badanku. Aku merosot jatuh, terduduk di atas aspal halaman yang kasar dan dingin. Genangan air hujan merendam bagian bawah pakaianku. Aku menggigil hebat, gigiku bergemerutuk tak terkendali. Napasku terasa berat dan pendek-pendek. Aku merasa kesadaranku mulai timbul tenggelam. Dalam hati aku berdoa, jika ini adalah akhir hidupku, aku ingin Tuhan membalas semua rasa sakit ini. Aku tidak rela mati konyol sementara mereka bersenang-senang di dalam sana. Saat mataku hampir terpejam, tiba-tiba sebuah cahaya terang menyorot dari arah gerbang depan. Cahaya itu sangat silau, menembus tirai hujan yang lebat. Aku memicingkan mata, berusaha melihat apa itu. Sebuah mobil berwarna hitam mengkilap melaju pelan memasuki halaman rumah. Mobil itu bukan mobil biasa. Dari bentuknya yang besar dan gagah, serta lambang yang berkilauan di kap mesinnya, aku tahu itu adalah mobil yang sangat mewah, jenis mobil yang hanya dimiliki oleh konglomerat papan atas. Mobil itu berhenti tepat di depan tempatku terduduk. Suara mesinnya terdengar sangat halus. Nyaris tak terdengar di antara suara hujan. Pintu mobil bagian depan terbuka, dan seorang sopir berseragam rapi keluar dengan sigap sambil mengembangkan payung hitam besar. Sopir itu bergegas menuju pintu penumpang belakang, dan membukanya dengan hormat. Jantungku berdegup lemah. Siapa yang datang malam-malam begini dengan mobil semewah itu? Apakah salah satu rekan bisnis Robi yang paling kaya? Sebuah kaki melangkah turun dari mobil. Sepatu hak rendah yang terlihat mahal menjejak aspal basah. Kemudian, sosok seorang wanita tua namun terlihat sangat berwibawa keluar dari dalam mobil. Dia mengenakan pakaian yang elegan, meski tertutup mantel tebal untuk menghalau dingin. Di tangannya tergenggam sebuah tongkat jalan yang pegangannya berkilau seperti emas. Wanita tua itu berdiri tegak di bawah payung yang dipegang sopirnya. Matanya menyapu sekeliling halaman rumah dengan tatapan tajam, sebelum akhirnya pandangannya jatuh kepadaku yang sedang tergeletak tak berdaya di tanah. Mata wanita tua itu membelalak kaget. Dia bergegas melangkah mendekatiku, mengabaikan cipratan air yang membasahi ujung pakaiannya. Saat dia semakin dekat, aku bisa melihat wajahnya dengan jelas di bawah sorot lampu teras. Wajah itu, meski sudah dipenuhi kerutan termakan usia, adalah wajah yang sangat kukenal dan kurindukan. Itu adalah nenek Kumala. Nenekku yang tinggal di kampung, yang selama ini kukira hidup sederhana sebagai petani tua. Nenek Kumala berlutut di sampingku, tidak peduli lututnya basah terkena genangan air. Dia memegang wajahku yang sedingin es dengan kedua tangannya yang hangat. Ada kepanikan dan kemarahan luar biasa di matanya saat melihat kondisiku. Dia memanggil namaku, "Livana, cucuku sayang." Suaranya bergetar menahan tangis dan amarah. Aku hanya bisa menatapnya lemah, tidak sanggup berkata-kata.
Bibirku terlalu kaku untuk bergerak. Nenek Kumala segera melepas mantel tebalnya dan menyelimutkannya ke tubuhku. Kehangatan mantel itu sedikit meredakan gigilku. Sopir dan 2 orang pengawal berbadan tegap yang turun dari mobil lain di belakangnya segera mendekat, siap membantu. Namun Nenek Kumala mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka diam sebentar. Nenek menoleh ke arah jendela besar itu. Dari tempat kami berada, Nenek bisa melihat dengan jelas apa yang kulihat tadi. Robi, Luna, dan Ibu Vivi yang sedang tertawa bahagia. Rahang Nenek Kumala mengeras. Tatapannya yang tadi penuh kasih sayang padaku, kini berubah menjadi tatapan yang sangat menakutkan, tatapan seorang predator yang siap menerkam mangsanya. Dia melihat kebahagiaan mereka di atas penderitaan cucunya. Dia melihat ketidakadilan yang terpampang nyata di depan mata. Nenek Kumala berdiri perlahan, dibantu oleh tongkat emasnya. Dia berdiri tegak, memancarkan aura kekuasaan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia menunjuk ke arah rumah megah itu dengan ujung tongkatnya. Suaranya tidak keras, tapi terdengar sangat jelas dan penuh penekanan, menembus suara hujan. Dia menoleh kepada kepala pengawalnya yang berdiri sigap di sampingnya, lalu mengucapkan satu kata yang akan mengubah nasib semua orang di dalam rumah itu selamanya. Hancurkan. Perintah itu terdengar mutlak. Tidak ada keraguan sedikit pun. Para pengawal itu mengangguk serempak. Wajah mereka dingin tanpa ekspresi, siap melaksanakan perintah sang majikan tanpa banyak tanya. Aku melihat nenek kembali menatapku, matanya kini lembut lagi, menjanjikan perlindungan yang selama ini tidak kudapatkan dari suamiku sendiri. Perintah satu kata dari Nenek Kumala itu bagaikan pemicu ledakan yang tak tertahankan. Seolah-olah pasukan khusus yang telah terlatih, 6 orang pengawal berbadan tegap yang mengenakan setelan jas hitam rapi langsung bergerak serentak. Mereka tidak berlari dengan terburu-buru, melainkan berjalan dengan langkah tegap dan berirama yang mengintimidasi, menimbulkan suara debuman sepatu bot yang berat di atas aspal yang basah. Wajah mereka dingin, tanpa ekspresi, seperti robot yang diprogram hanya untuk satu tujuan, melaksanakan titah majikannya tanpa keraguan sedikitpun. Nenek Kumala masih berdiri tegak di tempatnya, menatap nanar ke arah jendela besar yang menampilkan tawaria orang-orang yang telah menyakiti cucunya. Aku, yang masih tergeletak lemah di aspal, merasakan sebuah tangan lembut namun kuat membantuku bangkit. Itu adalah tangan sopir pribadi nenek. Dia memapahku dengan sangat hati-hati, seolah aku adalah barang pecah belah yang sangat berharga. Kami bergerak perlahan menuju pintu depan. Hujan masih turun dengan derasnya, namun payung besar yang dipegang oleh sopir itu melindungiku dan nenek dari setiap tetes air. Di depan kami, 2 pengawal yang berada di barisan paling depan sudah mencapai pintu utama. Tanpa mengetuk atau meminta izin, salah satu dari mereka menendang pintu jati ukiran Jepara itu dengan satu hentakan kuat. Suara brak yang keras terdengar memekakan telinga, bahkan mengalahkan suara guntur di langit. Pintu yang tadi dikunci rapat oleh Robi kini terbuka lebar, engselnya tampak sedikit rusak saking kuatnya tendangan itu. Angin malam yang dingin langsung berhembus masuk ke dalam ruang pesta yang hangat, membawa serta aroma hujan dan aura kemarahan yang pekat. Di dalam ruangan, suasana pesta yang tadinya penuh gelak tawa seketika mati total. Musik yang mengalun ceria mendadak terdengar sumbang sebelum akhirnya dimatikan oleh seseorang yang panik. Semua mata tertuju ke arah pintu depan yang kini menganga lebar. Para tamu undangan, yang mayoritas adalah rekan bisnis dan sosialita teman Ibu Vivi, mematung dengan gelas minuman masih menempel di bibir mereka. Wajah mereka pucat pasi, bingung dan ketakutan melihat sekelompok pria berbadan besar dengan pakaian serba hitam masuk ke dalam rumah. Robi, yang baru saja hendak menyuapkan potongan kue kedua ke mulut Luna, menjatuhkan garpu kecilnya ke lantai. Denting garpu yang jatuh terdengar nyaring di tengah keheningan yang mencekam itu. Luna langsung bersembunyi di balik punggung Robi, wajah cantiknya yang penuh riasan kini terlihat tegang. Ibu Vivi yang berdiri di samping meja kue tampak melotot, mulutnya terbuka lebar karena kaget. Robi adalah orang pertama yang sadar dari keterkejutannya. Dengan wajah merah padam karena marah, dia melangkah maju menantang para pengawal itu. Dia berteriak lantang, bertanya siapa mereka dan apa hak mereka mendobrak masuk rumahnya. Robi mengancam akan memanggil polisi karena menganggap ini adalah tindakan kriminal. Dia berpikir bahwa orang-orang ini mungkin adalah preman bayaran atau perampok yang nekat. Namun, para pengawal itu sama sekali tidak menggubris teriakan Robi. Mereka bahkan tidak menatap mata Robi. Mereka terus merangsek masuk, menyebar ke berbagai sudut ruangan sesuai formasi yang sudah diatur, menciptakan barikade hidup yang memisahkan para tamu dengan area pintu masuk. Robi mencoba mendorong salah satu pengawal, namun tubuhnya terpental mundur seolah dia baru saja menabrak tembok beton. Pengawal itu hanya menepis tangan Robi dengan santai namun bertenaga, membuat Robi terhuyung ke belakang dan hampir menabrak meja prasmanan.
Saat itulah, Nenek Kumala melangkah masuk. Suara ketukan tongkat emasnya di lantai marmer terdengar berirama, tuk, 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 menggema di seluruh ruangan yang hening. Langkahnya pelan namun penuh wibawa, memancarkan aura kekuasaan yang membuat siapapun yang melihatnya akan menunduk segan. Di belakang nenek, aku berjalan tertatih-tatih dipapah oleh sopir. Penampilanku sangat kontras dengan kemewahan pesta itu. Bajuku basah kuyup, jilbabku berantakan, wajahku pucat dan bibirku membiru. Air menetes dari pakaianku, membasahi lantai marmer yang mahal itu, menciptakan jejak basah di sepanjang jalan yang kami lalui. Melihat siapa yang datang, ekspresi wajah Robi berubah dari marah menjadi bingung, lalu meremehkan. Dia mengenali wanita tua itu. Ibu Vivi juga langsung bereaksi. Dia berkacak pinggang dan tertawa sinis, sebuah tawa yang dipaksakan untuk menutupi rasa takutnya tadi. Ibu Vivi berteriak dengan suara melengking, mengatakan bahwa dia kira siapa yang datang membuat onar, ternyata hanya nenek kampung Silivana. Ibu Vivi menghina nenek Kumala dengan sebutan pengemis tua yang tidak tahu diri. Dia bertanya dengan nada mengejek, apakah nenek datang jauh-jauh dari kampung hanya untuk meminta sumbangan atau sisa makanan pesta. Luna ikut tertawa kecil mendengar ucapan calon mertuanya itu, merasa di atas angin kembali. Mereka benar-benar tidak menyadari situasi yang sebenarnya. Mereka buta akan bahaya yang sedang mengintai tepat di depan hidung mereka. Nenek Kumala berhenti tepat di tengah ruangan, di bawah lampu kristal besar yang berkilauan. Dia tidak menjawab hinaan Ibu Vivi. Wajahnya tetap datar, namun matanya menyala-nyala menatap Robi, Luna, dan Ibu Vivi bergantian. Tatapan itu begitu tajam dan dingin, seolah mampu membekukan darah siapapun yang ditatapnya. Nenek mengangkat tongkat emasnya sedikit, lalu menghentakkannya ke lantai dengan keras sekali. Suara hentakan itu membungkam tawa Ibu Vivi dan Luna seketika. Nenek menatap lurus ke arah Robi dan berkata dengan suara yang tenang namun menusuk, bahwa dia datang bukan untuk meminta, melainkan untuk mengambil kembali apa yang seharusnya tidak pernah dinikmati oleh pengkhianat. Robi mengerutkan kening, tidak mengerti maksud ucapan nenek. Dia masih merasa berkuasa di rumahnya sendiri. Dengan angkuh, Robi mengusir kami semua. Dia menunjuk pintu dan berteriak agar aku membawa nenekku yang gila ini keluar sebelum dia benar-benar memanggil satpam kompleks untuk menyeret kami. Robi bilang dia jijik melihat lantai rumahnya kotor karena air hujan dari baju kami. Mendengar itu, salah satu pengawal nenek bergerak maju mendekati Robi, siap untuk memberi pelajaran, tapi nenek mengangkat tangan kirinya, memberi isyarat berhenti. Nenek ingin menyelesaikan ini dengan caranya sendiri. Nenek menoleh padaku yang masih menggigil. Dia melepaskan genggaman tangannya dari tongkat sejenak untuk merapikan jilbabku yang basah. Sentuhannya begitu lembut, sangat kontras dengan tatapan membunuh yang dia berikan pada Robi tadi. Nenek berkata pelan padaku agar aku tenang, dan melihat bagaimana Tuhan bekerja membalas kejahatan mereka malam ini. Setelah itu, nenek kembali menatap Robi dan memberikan isyarat mata kepada para pengawalnya. Itu adalah kode untuk memulai tahap pertama dari perintah, hancurkan. Tanpa peringatan, para pengawal itu mulai bergerak. Bukan menyerang orang, tapi menyerang simbol-simbol kemewahan pesta itu. Salah satu pengawal mendekati meja kue ulang tahun yang tinggi bertingkat itu. Dengan satu gerakan tangan yang kuat, dia mendorong kue tart raksasa itu hingga jatuh ke lantai. Brak! Kue yang indah itu hancur berantakan, krim dan bolu berserakan mengotori lantai marmer putih. Robi dan Luna berteriak histeris melihat kue mahal mereka hancur dalam sekejap. Belum sempat mereka memprotes, pengawal lain menarik taplak meja prasmanan dengan kasar. Piring-piring gelas, mangkuk kristal berisi es buah, dan piring pemanas berisi makanan lezat, semuanya terseret jatuh dan pecah berantakan dengan suara gaduh yang mengerikan. Pecahan beling dan makanan berhamburan kemana-mana. Para tamu wanita menjerit ketakutan dan berlarian mundur mencari perlindungan, takut terkena pecahan kaca atau cipratan makanan. Kekacauan mulai terjadi. Dekorasi balon dan bunga-bunga impor yang mahal ditarik paksa hingga roboh. Bingkai foto besar Robi dan Luna yang dipajang di dekat pintu masuk ditendang, hingga kacanya pecah berkeping-keping. Dalam hitungan detik, ruang pesta yang tadinya mewah dan elegan berubah menjadi kapal pecah. Robi berusaha maju untuk menghentikan pengawal yang sedang membanting kursi, tapi dia langsung dihadang oleh dua pengawal lain yang berdiri kokoh seperti tembok. Robi tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak-teriak marah, wajahnya merah pada menahan emosi yang meledak-ledak. Ibu Vivi menangis histeris melihat perabotan mahalnya dirusak. Dia memaki-maki nenek Kumala dengan kata-kata kasar, menyebutnya orang kampung biadab yang tidak punya aturan. Namun nenek Kumala tetap tenang, berdiri tak tergoyahkan di tengah kekacauan itu seperti seorang jenderal di medan perang. Dia menikmati setiap detik kehancuran pesta itu. Ini baru permulaan, pikirku.
Aku melihat nenek mengeluarkan sebuah ponsel tipis dari saku mantelnya, mengetikkan sesuatu dengan cepat. Beberapa detik kemudian, lampu kristal di ruangan itu berkedip-kedip lalu mati total, menyisakan ruangan dalam kegelapan remang-remang, hanya diterangi oleh lampu darurat dan kilatan petir dari luar jendela. Jeritan tamu semakin keras. Suasana pesta benar-benar hancur total, sesuai perintah nenek. Pesta ulang tahun yang dibanggakan Robi kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah dia lupakan. Kepanikan melanda seluruh ruangan. Dalam keremangan cahaya darurat, para tamu undangan tidak lagi mempedulikan sopan santun atau status sosial. Mereka hanya ingin keluar dari tempat yang kini terasa seperti neraka itu. Satu persatu tamu mulai berdesakan menuju pintu keluar, melewati pecahan piring dan sisa makanan yang berserakan di lantai. Tidak ada yang berpamitan pada Robi, tidak ada yang mengucapkan selamat ulang tahun lagi. Yang terdengar hanya suara langkah kaki terburu-buru dan bisikan ketakutan. Mereka memandang Nenek Kumala dan para pengawalnya dengan tatapan ngeri, tidak berani membuat kontak mata. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ruang pesta yang tadinya penuh sesak kini kosong melompong. Hanya tersisa kami, aku, Nenek, para pengawal, serta Robi, Luna, dan Ibu Vivi yang berdiri gemetar di tengah runtuhan pesta mereka. Robi menatap ruangan kosong itu dengan tatapan kosong. Pesta yang sudah dia persiapkan berbulan-bulan untuk menaikkan gengsinya di depan kolega bisnis, hancur lebur dalam sekejap mata. Reputasinya hancur. Dia menoleh ke arah Nenek Kumala dengan tatapan penuh kebencian yang mendalam. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, urat-urat di lehernya menonjol keluar. Robi melangkah mendekati Nenek, mengabaikan pecahan kaca yang menggerus sol sepatunya. Dia menuding wajah Nenek dengan jari telunjuknya yang gemetar. Robi berteriak bahwa dia akan menuntut Nenek atas perusakan properti dan penerobosan rumah. Dia bersumpah akan menjebloskan Nenek ke penjara dan membuat Nenek membusuk di sana sampai mati. Mendengar ancaman itu, Nenek Kumala hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang sangat merendahkan. Nenek berjalan perlahan menuju sofa utama di ruang tengah, sofa kulit impor Italia yang menjadi tempat favorit Robi duduk sambil memerintahku. Nenek duduk di sana dengan anggun, menyilangkan kakinya, dan meletakkan tongkat emasnya di samping. Gestur tubuhnya menunjukkan bahwa dialah penguasa ruangan ini sekarang. Sementara itu, seorang tenaga medis yang ternyata ikut dalam rombongan Nenek, masuk membawa tas peralatan. Dia langsung menghampiriku, mendudukanku di kursi yang masih utuh, menyelimutiku dengan selimut tebal yang hangat, dan mulai memeriksa kondisiku dengan cekatan. Aku diberi teh hangat dari termos yang mereka bawa. Perlakuan istimewa ini membuatku merasa seperti manusia kembali, setelah sebelumnya diperlakukan lebih rendah dari binatang oleh suamiku sendiri. Nenek menatap Robi yang masih berdiri dengan napas memburu. Dengan gerakan santai, Nenek merogoh tas kulit yang dibawa oleh asisten pribadinya. Dia mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru tua. Nenek melempar map itu ke atas meja di hadapan Robi. Suara hempasan map itu terdengar keras di ruangan yang kini sunyi. Nenek memerintahkan Robi untuk membaca isi map itu sebelum dia bicara omong kosong tentang menuntut dan memenjarakan orang. Robi menatap map itu dengan ragu, lalu melirik ke arah Ibu Vivi dan Luna yang berdiri ketakutan di belakangnya. Dengan tangan gemetar, Robi mengambil map itu dan membukanya. Robi mulai membaca lembar demi lembar dokumen di dalamnya. Awalnya wajahnya terlihat bingung, namun perlahan berubah menjadi pucat pasi, seputih kertas yang dipegangnya. Matanya membelalak tak percaya, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Tangannya gemetar makin hebat hingga kertas-kertas itu berbunyi krek-krek. Luna yang penasaran ikut mengintip isi dokumen itu, dan reaksinya pun sama. Dia menutup mulutnya dengan tangan, matanya terbelalak kaget. Ibu Vivi yang tidak sabar langsung merebut kertas itu dari tangan Robi dan membacanya sendiri. Seketika itu juga, lutut Ibu Vivi lemas dan dia jatuh terduduk di lantai, seolah tulangnya baru saja dicabut dari tubuhnya. Dokumen itu adalah sertifikat asli rumah mewah yang kami tempati ini, serta surat pengakuan hutang perusahaan Robi yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Di sana tertulis dengan jelas bahwa pemilik sah dari rumah ini bukanlah Robi, melainkan sebuah perusahaan holding bernama Kumala Group. Dan yang lebih mengejutkan lagi bagi mereka, pemilik tunggal dari Kumala Group adalah Nenek Kumala, wanita tua yang baru saja mereka hina sebagai pengemis kampung. Ternyata, selama ini Robi hanya memiliki hak guna bangunan yang diagunkan ke perusahaan, dan karena kegagalan pembayaran hutang serta pelanggaran kontrak bisnis yang fatal, yang datanya sudah dikumpulkan lengkap oleh tim Nenek, maka seluruh aset Robi, termasuk rumah ini, telah resmi disita oleh perusahaan sejak detik ini. Nenek Kumala berbicara dengan suara yang menggema di ruangan sunyi itu. Dia menjelaskan bahwa selama ini dialah investor rahasia yang menyuntikkan dana ke perusahaan tempat Robi bekerja, melalui perantara-perantara kepercayaannya. Nenek melakukan itu demi aku, demi cucunya,
agar suamiku bisa sukses dan membahagiakanku. Nenek memberikan segalanya secara diam-diam, karena tidak ingin Robi merasa rendah diri. Tapi apa balasan yang dia terima? Robi justru menggunakan kesuksesan itu untuk berselingkuh, menghina cucunya, dan bahkan mengusirnya seperti anjing kurap saat hujan deras. Nenek berkata bahwa dia bisa memberi kekayaan dalam sekejap mata, dan dia juga bisa mengambilnya kembali dalam sekejap mata, bahkan lebih cepat. Robi menjatuhkan map itu ke lantai. Dia menatap nenek dengan pandangan tidak percaya. Dia menggelengkan kepalanya berkali-kali, bergumam bahwa ini tidak mungkin, ini pasti palsu. Bagaimana mungkin nenek kampung yang selalu datang membawa beras dan sayur bisa menjadi pemilik perusahaan raksasa yang menguasai pasar properti? Robi merasa seperti sedang bermimpi buruk. Kesombongannya hancur berkeping-keping. Dia menyadari bahwa dia baru saja membangunkan naga tidur. Dia telah menggali kuburannya sendiri dengan menantang orang yang memegang nyawa finansialnya. Ibu Vivi yang tadi garang, kini merangkak mendekati kaki nenek Kumala. Wajahnya basah oleh air mata ketakutan. Dia mencoba memegang kaki nenek, tapi ditepis kasar oleh pengawal. Ibu Vivi memohon ampun dengan suara serak. Dia berkata bahwa ini semua hanya salah paham. Dia bilang dia tidak tahu kalau nenek adalah orang kaya raya. Dia mencoba menjilat kembali ludahnya sendiri dengan memuji-muji nenek sebagai besan yang baik hati dan dermawan. Sungguh pemandangan yang menyedihkan dan menjijikkan. Wanita yang tadi begitu sombong menghinaku dan nenek, kini mengemis seperti budahannya karena tahu nenek punya uang. Luna, yang menyadari situasinya sudah berbalik 180 derajat, mulai mundur perlahan menuju pintu belakang. Dia tidak mau terlibat dalam kebangkrutan ini. Namun, mata elang nenek menangkap gerakannya. Nenek membentak Luna untuk berhenti di tempat. Nenek berkata bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh keluar dari ruangan ini sebelum dia selesai bicara. Luna membeku di tempat, wajahnya pucat ketakutan. Nenek menatap mereka bertiga, Robi, Ibu Vivi, dan Luna, dengan tatapan jijik. Dia berkata bahwa dia tidak butuh permintaan maaf palsu mereka. Yang dia butuhkan hanyalah keadilan bagi cucunya. Nenek bangkit dari sofa, mengambil kembali tongkat emasnya. Dia berjalan mendekati Robi yang masih terpaku bisu. Nenek berkata bahwa mulai detik ini, rumah ini disita. Semua barang-barang mewah di dalamnya, mobil di garasi, dan semua fasilitas yang mereka nikmati, sekarang adalah milik Kumala Group. Nenek memberikan ultimatum yang sangat singkat. Mereka bertiga harus angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Tanpa membawa apa-apa selain baju yang menempel di badan. Tidak boleh membawa perhiasan, tidak boleh membawa uang tunai hasil korupsi perusahaan, tidak boleh membawa kendaraan. Robi mencoba memprotes, mengatakan bahwa ini tidak adil. Ini rumahnya, dia yang membangunnya. Tapi nenek memotong ucapannya dengan tegas. Nenek bilang, Robi membangunnya dengan uang nenek, jadi itu milik nenek. Nenek menatap jam tangan emas di pergelangan tangannya. Dia memberikan waktu tepat 10 menit. Jika dalam 10 menit mereka belum keluar dari pagar rumah, nenek akan memerintahkan pengawalnya untuk membantu mereka keluar dengan cara yang sangat tidak sopan, persis seperti cara Robi mengusirku tadi. Ancaman itu terdengar sangat nyata dan mengerikan. Robi menatapku, matanya memancarkan permohonan. Dia berharap aku, istrinya yang selama ini selalu sabar dan pemaaf, akan membelanya. Dia memanggil namaku pelan, Livana, tolong aku, kita suami istri. Suaranya terdengar menyedihkan. Tapi aku hanya diam, menatapnya dengan tatapan kosong. Hatiku sudah mati untuknya sejak dia menutup pintu di depan wajahku saat hujan tadi. Aku memalingkan wajahku, membiarkan nenek menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Tidak ada lagi belas kasihan untuk pria yang tidak punya hati. Waktu 10 menit yang diberikan oleh nenek Kumala terasa berjalan begitu cepat, seperti pasir yang lolos dari genggaman tangan. Suasana di dalam ruang tengah yang porak-poranda itu, kini berubah menjadi panggung kepanikan yang menyedihkan. Robi, yang baru saja kehilangan harga dirinya, kini berlarian seperti orang gila ke arah kamar tidur utama. Dia berniat mengambil barang-barang berharga apa saja yang bisa diselamatkan, seperti jam tangan koleksinya, uang tunai di brankas, atau sertifikat tanah warisan ayahnya yang mungkin masih tersisa. Namun, langkahnya terhenti keras di depan pintu kamar. 2 orang pengawal berbadan besar sudah berdiri menghalangi jalan masuk, melipat tangan di dada dengan tatapan mengintimidasi yang membuat nyali Robi ciut seketika. Robi mencoba bernegosiasi, memohon agar diizinkan masuk sebentar saja untuk mengambil dompet dan ponselnya. Dia beralasan bahwa dia tidak bisa hidup tanpa identitas dan alat komunikasi. Namun, pengawal itu tidak bergeming sedikitpun. Dengan suara berat dan datar, salah satu pengawal berkata bahwa instruksi nenek Kumala sudah sangat jelas dan tidak bisa ditawar lagi.
Semua barang yang ada di dalam rumah ini, termasuk dompet dan ponsel yang dibeli menggunakan uang perusahaan, sekarang adalah aset sitaan. Robi berteriak frustrasi, menjambak rambutnya sendiri. Dia berbalik arah menuju meja di mana kunci mobil mewahnya tergeletak. Dia berpikir setidaknya dia bisa membawa mobil itu untuk pergi dari sini. Tapi lagi-lagi, tangan kekar seorang pengawal lain lebih cepat menyambar kunci mobil itu sebelum Robi sempat menyentuhnya. Pengawal itu memasukkan kunci ke dalam saku jasnya dan berkata bahwa mobil itu terdaftar atas nama perusahaan, jadi Robi tidak punya hak untuk membawanya. Robi benar-benar terpojok. Dia menyadari bahwa Nenek Kumala tidak main-main. Nenek benar-benar ingin melucuti segalanya darinya hingga dia kembali ke titik nol. Titik di mana dia memulai semuanya dulu sebelum menikahi Livana. Sementara itu, Ibu Vivi melakukan usaha yang jauh lebih memalukan. Wanita parubaya yang biasanya selalu menjaga citra elegan itu, kini menangis meraung-raung sambil berlutut di dekat kaki Livana. Dia mencoba meraih tangan Livana, memohon belas kasihan dengan wajah yang dibanjiri air mata dan luntur oleh riasan yang berantakan. Ibu Vivi terus-menerus menyebut kata keluarga. Dia mengingatkan Livana tentang masa-masa indah mereka dulu, meskipun sebenarnya masa indah itu tidak pernah ada karena Ibu Vivi selalu memandang rendah menantunya. Ibu Vivi berkata bahwa Livana adalah menantu kesayangannya, menantu yang paling sabar dan syolehah. Dia memohon agar Livana membujuk Nenek Kumala untuk membatalkan pengusiran ini. Dia beralasan bahwa dia sudah tua dan sakit-sakitan, tidak mungkin dia bisa bertahan hidup di jalanan tanpa atap. Livana menatap ibu mertuanya dengan tatapan datar, tanpa ekspresi. Hatinya yang dulu lembut kini telah membeku. Dia teringat betapa kejamnya mulut Ibu Vivi saat menghinanya tadi, betapa semangatnya wanita tua ini mendukung perselingkuhan Robi dengan Luna, hanya karena Luna terlihat lebih kaya. Livana menarik tangannya perlahan dari jangkauan Ibu Vivi. Dengan suara yang tenang namun menusuk tajam ke ulu hati, Livana berkata bahwa dia ingat betul bagaimana perlakuan keluarga ini padanya. Livana mengingatkan Ibu Vivi bahwa 10 menit yang lalu, Ibu Vivi lah yang menyuruh satpam menyeret Livana keluar saat hujan badai. Livana berkata bahwa keluarga tidak akan membiarkan anaknya mati kedinginan di luar pagar demi membela orang asing. Kata-kata Livana menampar kesadaran Ibu Vivi. Wanita tua itu terdiam, tidak bisa membantah kenyataan yang diucapkan menantunya. Luna, di sisi lain, berusaha bersikap lebih cerdik. Diam-diam dia mencoba menyelinap ke arah pintu samping, berharap bisa kabur tanpa ketahuan. Tangan kanannya mencengkeram tas tangannya erat-erat, di mana dia menyembunyikan beberapa perhiasan yang sempat dia ambil dari meja rias saat pesta berlangsung tadi. Tapi mata elang Nenek Kumala tidak melewatkan satu gerakan pun. Nenek memberi kode dagu pada kepala pengawal. Dengan sigap, pengawal itu mengejar Luna dan menahan langkahnya tepat di ambang pintu. Pengawal itu meminta tas tangan Luna dengan paksa. Luna meronta, berteriak bahwa itu adalah barang pribadinya dan mereka tidak berhak menyentuhnya. Terjadi tarik-menarik singkat sebelum akhirnya tas itu berpindah tangan. Pengawal itu membalikan tas Luna, dan berjatuhanlah cincin, kalung, dan gelang emas milik Ibu Vivi yang ternyata sudah dicuri Luna diam-diam. Ibu Vivi membelalak kaget melihat perhiasannya ada di tas Luna. Dia tidak menyangka wanita yang dipujanya itu ternyata seorang pencuri. Waktu 10 menit pun habis. Nenek Kumala memukul tongkatnya ke lantai sekali lagi, tanda bahwa toleransi sudah berakhir. Para pengawal langsung bergerak serentak. Tanpa kekerasan fisik yang berlebihan namun dengan ketegasan yang mutlak, mereka menggiring Robi, Ibu Vivi, dan Luna ke arah pintu utama. Robi mencoba bertahan dengan berpegangan pada kusen pintu, berteriak memanggil nama Livana sekali lagi, tapi tenaga dua pengawal yang mendorongnya jauh lebih kuat. Dia terdorong keluar melewati ambang pintu, diikuti oleh Ibu Vivi yang masih menangis histeris, dan Luna yang memaki-maki kasar. Mereka bertiga terlempar ke teras depan yang basah. Hujan masih turun dengan deras, seolah alam semesta setuju untuk membersihkan jejak mereka dari rumah itu. Pintu jati besar itu kemudian ditutup kembali dengan keras di hadapan wajah mereka. Brak! Suara itu sama persis dengan suara saat Robi menutup pintu untuk Livana tadi. Tapi kali ini, posisinya berbalik. Robi, Ibu Vivi, dan Luna kini berada di luar, sementara Livana berada di dalam kehangatan rumah yang sebenarnya adalah miliknya. Dari balik pintu, terdengar suara kunci diputar 2 kali, memastikan tidak ada jalan kembali bagi mereka. Robi menggedor pintu dengan kepalan tangannya, berteriak frustrasi, tapi suaranya sia-sia ditelan suara guntur. Di dalam rumah, Livana masih duduk diam di sofa, air mata menetes perlahan di pipinya. Bukan air mata kesedihan karena kehilangan suami, tapi air mata kelegaan karena beban berat yang selama ini menindih dadanya akhirnya terangkat. Nenek Kumala memeluk pundak Livana, memberikan kekuatan.
Nenek berkata bahwa mulai malam ini, hidup Livana akan berubah total, dan tidak ada lagi yang bisa menyakitinya. Para pelayan yang bekerja di rumah itu, yang selama ini diam karena takut pada Robi dan Ibu Vivi, kini mulai muncul. Mereka menatap Nenek Kumala dengan hormat. Nenek memberikan instruksi agar rumah ini segera dibersihkan dari sisa-sisa pesta dan barang-barang milik Robi yang masih tertinggal. Nenek memerintahkan agar semua pakaian dan barang pribadi Robi, Ibu Vivi, dan Luna dikumpulkan dan dibakar atau disumbangkan, karena dia tidak ingin ada satupun jejak mereka yang tersisa di rumah ini. Livana mendengarkan instruksi itu dengan tenang. Dia tahu ini adalah langkah awal untuk membersihkan hidupnya dari racun masa lalu. Dia menatap ke arah jendela, melihat bayangan 3 orang di luar sana yang sedang bertarung dengan nasib mereka sendiri. Tidak ada rasa kasihan lagi di hati Livana, hanya ada rasa keadilan yang akhirnya ditegakkan. Hujan deras mengguyur tubuh Robi, Luna, dan Ibu Vivi tanpa ampun. Dalam hitungan detik, pakaian pesta mereka yang mahal sudah basah kuyup, melekat tak nyaman di kulit. Dingin yang menusuk tulang langsung menyergap mereka, persis seperti rasa dingin yang dirasakan Livana 1 jam yang lalu. Mereka berdiri gemetar di depan pintu gerbang yang tinggi dan kokoh, yang kini tertutup rapat untuk mereka. Lampu-lampu taman yang biasanya menerangi halaman kini dimatikan, membuat mereka berada dalam kegelapan malam yang mencekam, hanya diterangi oleh kilatan petir yang sesekali menyambar. Jalanan di depan rumah mewah itu sepi. Mobil-mobil tamu undangan sudah lama pergi, meninggalkan jejak ban di aspal yang basah. Tidak ada satupun teman Robi yang menunggu atau menawarkan bantuan. Mereka semua kabur begitu melihat tanda-tanda kejatuhan Robi, membuktikan bahwa persahabatan mereka hanya didasari oleh uang dan status. Robi mengusap wajahnya yang basah kasar. Dia menatap rumah megah yang baru saja tertutup baginya itu dengan tatapan kosong. Pikirannya kacau balau. Dia masih tidak percaya bahwa hidupnya bisa berbalik 180 derajat, hanya dalam waktu 1 malam. Tadi sore dia adalah seorang direktur muda yang sukses, pemilik rumah mewah, dan dikelilingi wanita cantik. Sekarang, dia tidak lebih dari seorang gelandangan yang tidak punya uang sepeser pun di kantongnya. Dia meraba saku celananya, berharap ada keajaiban berupa dompet yang tertinggal, tapi nihil. Dompet, ponsel, kunci mobil, semuanya sudah disita. Dia benar-benar tidak punya apa-apa. Rasa penyesalan mulai merambat di hatinya, tapi bukan penyesalan karena menyakiti Livana, melainkan penyesalan karena tidak mengecek latar belakang Nenek Kumala sebelumnya. Ibu Vivi menggigil hebat di samping Robi. Giginya bergemerutu keras. Dia memeluk tubuhnya sendiri yang hanya berbalut kebaya tipis. Kain batiknya yang mahal kini kotor terkena cipratan lumpur. Ibu Vivi mulai merengek, menyalahkan Robi atas semua kejadian ini. Dia memukul lengan anaknya dengan lemah, bertanya kenapa Robi begitu bodoh sampai tidak tahu kalau neneknya Livana adalah pemilik perusahaan. Ibu Vivi menyalahkan Robi karena tidak becus mengurus aset, sehingga bisa disita begitu saja. Dia meratapi nasibnya yang harus kehujanan di usia tua, padahal seharusnya dia sedang tidur nyenyak di kasur empuknya. Omelan Ibu Vivi yang tiada henti membuat kepala Robi semakin pening. Emosi Robi yang sudah diubun-ubun akhirnya meledak. Dia membentak ibunya agar diam. Suara bentakan Robi membuat Ibu Vivi terdiam kaget, tidak menyangka anak emasnya berani membentaknya. Luna, yang berdiri agak menjauh dari mereka, menatap Robi dengan tatapan jijik. Riasan wajahnya luntur, membuat wajah cantiknya terlihat mengerikan seperti badut yang menangis. Gaun pestanya yang panjang menyeret di aspal yang becek, membuatnya terlihat sangat konyol. Luna tidak menangis, tapi matanya memancarkan kemarahan yang luar biasa. Dia merasa tertipu mentah-mentah. Selama ini dia mendekati Robi karena mengira Robi adalah pria kaya raya yang bisa menjamin masa depannya. Dia rela menjadi perusak rumah tangga orang demi harta. Tapi ternyata, Robi hanyalah orang miskin yang hidup dari belas kasihan nenek istrinya. Luna merasa waktunya terbuang sia-sia untuk pria yang tidak punya masa depan. Pertengkaran pun pecah di antara mereka. Luna mulai memaki Robi dengan kata-kata kasar. Dia menyebut Robi penipu, pria tidak berguna, dan pecundang. Luna berteriak di tengah hujan, mengatakan bahwa dia menyesal pernah mengenal Robi. Dia menyalahkan Robi karena telah menyeretnya ke dalam masalah ini, dan membuatnya dipermalukan di depan banyak orang. Robi yang tidak terima dihina balik menyerang Luna. Dia mengungkit bahwa Luna juga bersalah, karena mencuri perhiasan ibunya. Robi berkata bahwa Luna hanya wanita matre yang tidak punya hati. Pertengkaran mereka semakin memanas, saling menyalahkan dan membuka aib masing-masing, sementara Ibu Vivi hanya bisa menangis meratapi nasib di pinggir jalan. Tiba-tiba, sebuah taksi melintas pelan di jalan depan kompleks perumahan itu. Mungkin taksi itu baru saja menurunkan penumpang di blok sebelah.
Mata Luna langsung berbinar melihat harapan. Tanpa mempedulikan Robi dan Ibu Vivi, Luna berlari ke tengah jalan sambil melambaikan tangannya dengan panik untuk menyetop taksi tersebut. Taksi itu berhenti di dekat trotoar. Luna bergegas membuka pintu belakang. Robi yang melihat itu mencoba ikut masuk. Dia berpikir bahwa mereka bisa pergi bersama ke hotel atau ke tempat teman untuk sementara waktu. Robi memegang pintu taksi, berharap Luna akan memberinya tumpangan. Namun, Luna menepis tangan Robi dengan kasar. Dia menatap Robi dengan tatapan dingin dan penuh penghinaan. Luna berkata bahwa dia tidak sudi satu mobil dengan gelandangan. Dia bilang urusan mereka sudah selesai sampai di sini. Luna menegaskan bahwa dia tidak mau hidup susah mengurusi pria miskin dan ibunya yang rewel. Ternyata, Luna masih menyembunyikan kartu kredit cadangan dan sedikit uang tunai di balik saku tersembunyi gaunnya yang tidak sempat diperiksa pengawal tadi. Dia punya cukup uang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tanpa rasa bersalah sedikitpun, Luna masuk ke dalam taksi dan membanting pintunya tepat di depan hidung Robi. Robi terpaku melihat taksi itu melaju pergi menembus hujan, membawa Luna menjauh dari kehidupan mereka. Taksi itu semakin lama semakin kecil, dan akhirnya menghilang di tikungan jalan. Robi ditinggalkan begitu saja seperti sampah yang tidak berharga. Dia baru saja merasakan karma instan yang sangat menyakitkan. Dia mencampakkan istri yang tulus demi wanita yang dia kira mencintainya, tapi wanita itu justru mencampakannya di detik pertama dia jatuh miskin. Robi menoleh ke arah ibunya yang masih duduk di trotoar basah. Kini hanya tinggal mereka berdua. Tanpa uang, tanpa rumah, tanpa kendaraan, dan tanpa tujuan. Rasa dingin semakin menusuk. Ibu Vivi mulai batuk-batuk. Suaranya terdengar parah. Wajahnya pucat pasi dan bibirnya membiru. Robi sadar dia tidak bisa terus berdiam diri di sini, atau ibunya akan mati kedinginan. Dia harus mencari tempat berteduh. Setidaknya emperan toko atau pos ronda yang kosong. Dengan langkah gontai, Robi memapah ibunya berdiri. Mereka berjalan tertatih-tatih menyusuri trotoar yang sepi, menjauh dari rumah mewah yang dulu mereka banggakan. Setiap langkah terasa sangat berat. Bayangan wajah Livana yang tenang saat mereka diusir tadi terus menghantui pikiran Robi. Dia sadar, dia telah membuang berlian demi menggenggam kerikil, dan sekarang kerikil itu pun telah hilang, menyisakan tangan yang kosong dan luka yang menganga. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Robi, malam di mana dia belajar arti kehilangan yang sesungguhnya. Cahaya matahari pagi yang terik menyengat kulit Robi, memaksanya membuka mata dengan berat. Dia terbangun bukan di atas kasur empuk berseprai sutra di kamarnya yang nyaman, melainkan di atas bangku beton keras di sebuah taman kota. Badannya terasa remuk redam, setiap sendi menjerit kesakitan karena posisi tidur yang tidak wajar. Robi mengerjap-ngerjapkan mata, berharap semua kejadian semalam hanyalah mimpi buruk akibat terlalu banyak bekerja. Namun, aroma menyengat dari pakaiannya yang lembab dan kotor segera menyadarkannya pada realitas yang pahit. Dia menoleh ke samping dan melihat ibunya, Ibu Vivi, masih tertidur dengan posisi meringkuk kedinginan, berbantalkan tas tangan yang sudah kosong. Wajah ibunya terlihat tua dan lelah, riasannya luntur menyisakan noda hitam di sekitar mata. Pemandangan itu menampar batin Robi. Mereka benar-benar telah menjadi gelandangan dalam satu malam. Robi membangunkan ibunya dengan pelan. Ibu Vivi terbangun dengan kaget, lalu mulai menangis lagi saat menyadari nasib mereka. Robi berusaha menenangkan ibunya, berjanji akan membereskan semuanya hari ini. Dia yakin ini semua pasti hanya kesalahpahaman atau intimidasi ilegal dari nenek Kumala. Robi masih merasa memiliki posisi sebagai direktur di perusahaan. Dia berpikir, setidaknya dia bisa pergi ke kantor, mencairkan gaji terakhir atau bonusnya, lalu menyewa hotel sementara untuk mereka tinggal. Dengan sisa tenaga dan harga diri yang masih dia miliki, Robi mengajak ibunya berjalan kaki menuju gedung perkantoran tempatnya bekerja. Jaraknya lumayan jauh, dan mereka harus berjalan di bawah panas matahari dengan perut kosong yang mulai perih melilit. Orang-orang di jalan menatap mereka dengan pandangan aneh. Penampilan mereka sangat kontras, mengenakan pakaian pesta yang kusut dan kotor, berjalan gontai seperti orang mabuk. Sesampainya di lobi gedung perkantoran yang megah itu, Robi mencoba melangkah masuk dengan dagu terangkat, berusaha memanggil kembali wibawanya sebagai pimpinan. Namun, langkahnya langsung dihadang oleh dua orang petugas keamanan. Satpam ini adalah orang-orang yang biasanya membungkuk hormat padanya setiap pagi, membukakan pintu, dan menyapanya dengan ramah. Tapi hari ini, tatapan mereka dingin dan tegas. Salah satu satpam merentangkan tangannya, melarang Robi melangkah lebih jauh. Robi marah dan membentak mereka, bertanya apakah mereka tidak mengenali atasan mereka sendiri. Robi mengancam akan memecat mereka jika tidak membiarkannya masuk. Satpam itu menjawab dengan nada datar tanpa rasa takut sedikitpun.
Dia memberitahu Robi bahwa surat perintah pemecatan Robi sudah turun pagi-pagi sekali langsung dari jajaran direksi pusat. Tidak hanya dipecat, nama Robi juga sudah dimasukkan ke dalam daftar hitam perusahaan. Foto Robi bahkan sudah ditempel di pos keamanan dengan tulisan besar, "Dilarang masuk." Robi ternganga tidak percaya. Dia memaksa melihat surat itu. Satpam itu menunjukkan salinan memo internal yang ditempel di meja resepsionis. Di sana tertulis jelas bahwa Robi diberhentikan secara tidak hormat karena pelanggaran kode etik berat dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan perusahaan. Di bawah surat itu, tertera tanda tangan komisaris utama yang ternyata adalah kuasa hukum dari Nenek Kumala. Dunia Robi serasa berputar. Dia dipecat dengan cara yang paling memalukan. Aksesnya ke kantor, ke dokumen, ke berangkas pribadinya di ruangan, semuanya tertutup rapat. Robi mencoba memohon, mengatakan bahwa ada barang-barang pribadinya di dalam. Tapi satpam itu menggeleng tegas, mengatakan bahwa semua barang di ruangan Robi kini sedang diaudit oleh tim legal sebagai barang bukti penyalahgunaan aset. Robi diusir paksa dari lobi gedung itu, didorong keluar hingga ke trotoar panas. Pegawai-pegawai lain yang berlalu lalang, yang dulu adalah bawahannya, kini memandang Robi dengan tatapan mencemooh. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Berita tentang Robi yang diusir dari rumah dan dipecat ternyata sudah menyebar cepat seperti virus di grup pesan singkat kantor. Robi merasa telanjang. Semua aibnya terpampang nyata. Robi tidak punya pilihan lain selain pergi ke bank terdekat. Dia ingat masih memiliki rekening tabungan pribadi yang dia harap belum tersentuh. Dia meninggalkan Ibu Vivi duduk di halte bus dan berlari menuju bank. Dengan napas memburu, dia menemui customer service, mengaku kehilangan kartu dan dompet, dan meminta pencairan dana tunai. Petugas bank memintanya menunggu sebentar untuk pengecekan data biometrik. Namun, setelah petugas itu mengecek komputer, wajahnya berubah serius. Petugas itu memberitahu Robi bahwa seluruh rekening atas namanya telah dibekukan oleh pihak berwajib atas permintaan kreditur. Dalam hal ini adalah perusahaan Nenek Kumala, terkait gugatan perdata penggelapan dana. Tidak ada Rp1 pun yang bisa diambil. Robi keluar dari bank dengan langkah gontai, kakinya serasa tidak menapak tanah. Harapan terakhirnya musnah. Dia kembali ke halte bus tempat ibunya menunggu. Ibu Vivi menatapnya penuh harap. Bertanya apakah Robi membawa uang untuk membeli makan dan minum. Robi hanya bisa menggeleng lemah. Tangis Ibu Vivi pecah lagi, kali ini lebih keras karena rasa lapar yang tak tertahankan. Robi merogoh saku kecil tersembunyi di balik jasnya. Dia ingat pernah menyelipkan beberapa lembar uang ratusan ribu di sana, untuk keperluan darurat. Ini adalah satu-satunya harapan untuk membeli makan siang ini. Namun, saat jarinya meraba bagian dalam saku itu, dia tidak menemukan apa-apa selain kain kosong. Uang itu hilang. Otak Robi bekerja cepat mengingat kejadian semalam. Satu-satunya orang yang memeluknya erat dan meraba-raba jasnya saat kekacauan terjadi adalah Luna. Saat Luna pura-pura ketakutan dan bersembunyi di balik punggungnya, tangan wanita itu pasti bergerilya mencari apapun yang bisa diambil. Robi mengumpat keras, memaki nama Luna. Wanita itu benar-benar iblis berwajah cantik. Dia tidak hanya meninggalkan Robi, tapi juga mencuri sisa uang terakhir yang bisa menyelamatkan nyawa mereka. Robi dan Ibu Vivi benar-benar jatuh ke titik nol, bahkan minus. Tanpa uang, tanpa rumah, tanpa pekerjaan, dan dengan perut lapar. Sore harinya, setelah menjual jas mahalnya dengan harga sangat murah di pasar loak, hanya untuk mendapatkan sedikit uang tunai, Robi akhirnya menemukan tempat berteduh. Bukan hotel, bukan apartemen, melainkan sebuah kontrakan petak sempit di gang kumuh yang becek dan bau got. Kamar itu sangat kecil, hanya cukup untuk satu kasur busa tipis yang sudah kempes. Atapnya dari seng yang membuat ruangan terasa seperti oven saat siang hari. Dindingnya lembab dan berjamur. Ibu Vivi menolak masuk, dia jijik melihat lantai yang kotor dan kecoak yang merayap di dinding. Tapi Robi tidak punya pilihan. Uang hasil jual jas hanya cukup untuk membayar sewa 1 minggu dan membeli nasi bungkus. Dengan paksa, Robi membawa ibunya masuk. Malam itu, mereka makan nasi bungkus berdua dalam diam, diiringi suara bising tetangga yang bertengkar dan nyamuk yang berdengung lapar. Kejatuhan mereka telah sempurna. Sementara Robi dan Ibu Vivi bergulat dengan penderitaan di gang sempit, kehidupan Livana berubah drastis di sisi lain kota. Dia kini tinggal di mansion utama milik Nenek Kumala, sebuah istana megah yang dikelilingi taman luas yang asri. Suasana di sana begitu tenang dan damai, jauh dari hiruk-pikuk dan tekanan batin yang selama ini dia rasakan. Livana tidak lagi harus bangun subuh untuk melayani suami yang tidak tahu terima kasih, atau mendengar omelan mertua yang menyakitkan hati. Di sini, dia diperlakukan bak seorang putri raja. Para pelayan melayaninya dengan hormat,
menyiapkan segala kebutuhannya bahkan sebelum dia memintanya. Namun, Nenek Kumala tidak membiarkan Livana terlena dalam kemewahan semata. Nenek punya rencana besar untuk cucu satu-satunya itu. Nenek Kumala mulai mendidik Livana dengan keras namun penuh kasih sayang. Nenek berkata bahwa air mata tidak akan mengubah nasib, hanya kekuatan dan kekuasaan yang bisa melindungi diri dari injakan orang lain. Livana diajari seluk-beluk bisnis keluarga Kumala Group. Mulai dari manajemen aset, strategi investasi, hingga cara menghadapi lawan bicara dalam negosiasi bisnis. Awalnya Livana merasa ragu dan tidak percaya diri. Dia merasa dirinya hanya ibu rumah tangga biasa yang tidak punya keahlian. Tapi nenek terus menyemangatinya, mengingatkan bahwa darah pebisnis mengalir dalam tubuhnya. Livana belajar dengan tekun, menyerap semua ilmu yang diberikan nenek. Dia ingin membuktikan bahwa dia bukan wanita lemah yang bisa dibuang begitu saja. Transformasi fisik pun terjadi seiring dengan perubahan mentalnya. Livana tidak lagi mengenakan gamis lusuh yang kedodoran. Kini dia tampil dengan gaya busana muslimah modern yang elegan dan berkelas. Pakaian kerjanya dirancang khusus oleh desainer ternama, memancarkan aura profesionalisme yang kuat. Jilbabnya ditata rapi, wajahnya dipoles riasan natural yang menonjolkan kecantikan alaminya yang selama ini tertutup beban hidup. Ketika Livana pertama kali melangkah masuk ke kantor pusat Kumala Group sebagai direktur utama yang baru, semua mata tertuju padanya. Karyawan-karyawan menunduk hormat, bukan karena takut, tapi karena segan melihat kewibawaan yang memancar dari dirinya. Livana memimpin rapat dengan tegas, mengambil keputusan-keputusan cerdas yang membuat para pemegang saham berdecak kagum. Dia telah lahir kembali menjadi sosok wanita karir yang tangguh. Berita tentang pengangkatan Livana sebagai pewaris tunggal dan pemimpin baru Kumala Group menyebar luas di media massa. Wajah cantiknya menghiasi sampul majalah bisnis dan layar televisi. Robi melihat berita itu secara tidak sengaja. Saat itu dia sedang duduk melamun di sebuah warung kopi pinggir jalan, menunggu hujan reda setelah seharian bekerja serabutan menjadi kuli angkut di pasar. Mata Robi terpaku pada layar televisi tabung yang tergantung di sudut warung. Di sana, dia melihat Livana sedang diwawancarai wartawan. Livana terlihat begitu bersinar, tersenyum percaya diri, dan berbicara dengan sangat cerdas. Robi nyaris tidak mengenali wanita di layar itu sebagai istrinya yang dulu selalu menunduk patuh. Hati Robi bergetar hebat. Rasa penyesalan yang selama ini dia tekan kini meledak tak tertahankan. Dia melihat betapa bodohnya dirinya. Dia telah membuang berlian demi batu kali. Robi berpikir, mungkin masih ada kesempatan. Mungkin Livana masih memiliki sisa cinta untuknya. Mungkin dia bisa memohon ampun dan kembali menikmati hidup mewah sebagai suami Livana. Pikiran licik dan putus asa itu mendorong Robi melakukan tindakan nekat. Keesokan harinya, dengan menggunakan sisa uang terakhirnya untuk ongkos, Robi nekat pergi ke gedung pencakar langit milik Kumala Group. Penampilannya sangat menyedihkan. Pakaiannya lusuh, wajahnya kusam dan belum dicukur, tubuhnya kurus dan bau keringat. Dia terlihat seperti pengemis di antara orang-orang berdasi yang lalu lalang di kawasan bisnis itu. Robi mencoba masuk ke lobi gedung. Jantungnya berdebar kencang saat mendekati meja resepsionis marmer yang mewah. Dia memberitahu resepsionis wanita yang cantik itu bahwa dia ingin bertemu dengan Ibu Livana. Dengan nada mendesak dia mengaku sebagai suaminya. Resepsionis itu menatap Robi dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Dia menekan tombol interkom memanggil keamanan, mengatakan ada orang gangguan jiwa yang mengaku-ngaku sebagai suami ibu direktur. Robi marah dan berteriak bahwa dia berkata jujur. Keributan kecil terjadi. Beberapa orang menoleh dan menertawakannya. Tak lama kemudian, 3 orang petugas keamanan bertubuh kekar datang. Mereka tidak banyak bicara, langsung memegang lengan Robi dan menyeretnya keluar dari lobi. Robi meronta-ronta, berteriak memanggil nama Livana sekeras-kerasnya, berharap suaranya terdengar sampai ke lantai atas. Tapi usahanya sia-sia. Dia dilempar keluar gedung hingga jatuh tersungkur di trotoar panas. Lututnya lecet dan berdarah. Orang-orang yang lewat menatapnya dengan pandangan hina, mengira dia gelandangan gila yang sedang mengamuk. Saat Robi sedang berusaha bangkit sambil menahan sakit, sebuah mobil mewah berhenti di depan lobi. Pintu mobil terbuka dan Livana turun dengan anggun, didampingi oleh asisten pribadinya. Livana terlihat sangat memukau, jauh lebih cantik dari yang pernah Robi lihat. Robi merasa mendapat angin segar. Dia bangkit dan berlari mendekati mobil itu sambil berteriak memanggil Livana. Livana, sayang. Ini aku, Robi, suamimu, teriaknya parau. Petugas keamanan segera menghadang Robi sebelum dia bisa mendekat lebih dari 5 meter. Livana berhenti sejenak. Dia menoleh ke arah sumber suara.
Matanya bertemu dengan mata Robi. Robi berharap melihat setitik kerinduan atau belas kasihan di sana. Tapi yang dia dapatkan hanyalah tatapan datar dan dingin, seolah Livana sedang melihat orang asing yang tidak penting. Tidak ada emosi, tidak ada kemarahan, hanya ketidakpedulian yang mutlak. Livana kemudian membuang muka, kembali menatap ke depan, dan melangkah masuk ke dalam gedung tanpa menoleh lagi. Pintu kaca otomatis tertutup, memisahkan dunia mereka berdua selamanya. Robi berdiri terpaku, air matanya menetes. Penolakan tanpa kata itu jauh lebih menyakitkan daripada 1000 makian. Dia menyadari bahwa Livana yang dulu mencintainya sudah mati, dibunuh oleh perbuatannya sendiri. Udara di dalam kontrakan peta itu terasa begitu pengap dan menyesakkan dada, seolah oksigen enggan mampir ke tempat yang menyedihkan itu. Dinding-dindingnya yang kusam dan berjamur mengeluarkan aroma lembab yang bercampur dengan bau obat-obatan murah dan keringat yang mengering. Di sudut ruangan yang sempit, Ibu Vivi terbaring lemah di atas kasur busa tipis yang sudah kehilangan keempukannya. Suara batuknya yang keras dan terdengar menyakitkan memecah keheningan siang yang terik itu. Setiap kali batuk itu datang, tubuh ringkih Ibu Vivi terguncang hebat, wajahnya mengerut menahan sakit yang menusuk di dadanya. Wanita yang dulunya selalu tampil prima dengan riasan tebal dan pakaian bermerek itu, kini tak ubahnya seperti kerangka hidup. Rambutnya kusut masai dan memutih, kulitnya kusam, dan tatapan matanya kosong menatap langit-langit kamar yang bocor. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan yang dulu selalu dia pamerkan di depan Livana. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan rasa sakit yang tak berujung. Robi duduk bersila di dekat pintu yang terbuka setengah, menghitung recehan logam di telapak tangannya dengan wajah murung. Tangannya yang dulu halus karena hanya memegang pulpen di ruangan ber-AC, kini kasar, kapalan, dan penuh luka gores akibat pekerjaan barunya sebagai kuli angkut di pasar induk. Dia menatap uang yang jumlahnya tak seberapa itu dengan hati teriris. Uang itu bahkan tidak cukup untuk membeli nasi bungkus yang layak, apalagi untuk menebus resep obat ibunya yang semakin hari semakin mahal. Robi menghela napas panjang, beban hidup terasa menghimpit bahunya begitu kuat hingga dia merasa sulit bernapas. Dia teringat masa-masa jayanya, saat dia bisa menghabiskan jutaan rupiah hanya untuk sekali makan malam. Kini, uang 1000 rupiah pun terasa begitu berharga baginya. Penyesalan itu datang bagaikan ombak besar yang menghantam karang, menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Dia sadar, dialah penyebab ibunya menderita seperti ini. Keserakahan dan ketidaksetiaannya telah menyeret mereka ke lubang kehancuran. Tiba-tiba, suasana gang sempit yang biasanya bising oleh teriakan anak-anak dan suara televisi tetangga mendadak senyap. Kesunyian yang ganjil itu membuat Robi mengangkat kepalanya. Terdengar suara mesin mobil yang sangat halus mendekat, suara yang sangat asing di lingkungan kumuh seperti ini. Robi bangkit perlahan dan mengintip dari balik pintu. Matanya terbelalak tak percaya saat melihat sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depan gang rumah kontrakannya. Mobil itu terlihat begitu kontras dengan lingkungan sekitarnya yang kotor dan becek, seperti sebuah benda asing yang jatuh dari langit. Para tetangga mulai keluar dari rumah mereka, berbisik-bisik kagum sekaligus heran melihat kendaraan sekelas itu bisa masuk ke wilayah mereka. Jantung Robi berdegup kencang. Firasatnya mengatakan bahwa tamu yang datang bukanlah orang sembarangan. Pintu penumpang bagian belakang mobil itu terbuka perlahan. Seorang pria berbadan tegap turun lebih dulu, lalu membukakan pintu untuk sosok yang ada di dalamnya. Detik berikutnya, napas Robi tercekat. Livana turun dari mobil dengan anggun. Penampilannya benar-benar berubah drastis. Dia mengenakan setelan kerja yang sangat elegan dan rapi, membalut tubuhnya dengan sopan namun tetap memancarkan aura kekuasaan yang kuat. Jilbabnya tertata sempurna tanpa celah. Wajahnya bersinar bersih, dirias tipis namun tegas, menampilkan kecantikan yang selama ini tertutup oleh beban penderitaan saat menjadi istri Robi. Livana berdiri tegak, memandang sekeliling lingkungan kumuh itu dengan tatapan datar, seolah dia adalah seorang ratu yang sedang meninjau daerah terpencil. Tidak ada rasa jijik yang berlebihan, namun terlihat jelas bahwa dia tidak lagi menjadi bagian dari dunia yang menyedihkan ini. Robi gemetar melihat sosok mantan istrinya itu. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk berlari dan memeluk kaki Livana, memohon ampun dan meminta kesempatan kedua. Dia merapikan kaos oblongnya yang lusuh dengan gugup, lalu melangkah keluar mendekati Livana. Ibu Vivi yang mendengar suara Robi memanggil nama Livana, memaksakan diri untuk bangun. Dengan merangkak susah payah, dia menyeret tubuhnya ke ambang pintu. Mata rabun Ibu Vivi berbinar penuh harap saat melihat Livana. Dalam pikiran sempitnya, dia mengira Livana datang untuk menjemput mereka pulang, menyelamatkan mereka dari neraka kemiskinan ini. Ibu Vivi mulai menangis, memanggil-manggil nama Livana dengan suara parau, menyebut dirinya sebagai ibu mertua yang merindukan menantunya. Namun,
Harapan mereka hancur seketika saat melihat respons Livana. Wanita itu tidak melangkah maju untuk memeluk atau menyapa mereka dengan hangat. Dia berhenti pada jarak aman, dibentengi oleh dua pengawal pribadinya yang berdiri kokoh. Livana menatap Robi dan Ibu Vivi bergantian dengan tatapan dingin yang menusuk tulang. Tatapan itu bukan tatapan kemarahan, melainkan tatapan asing. Seolah-olah Robi dan Ibu Vivi hanyalah orang lain yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. Robi mencoba membuka mulut untuk bicara, menyusun kata-kata permohonan maaf, tapi lidahnya keluh saat melihat asisten Livana maju menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepadanya. Robi menerima amplop itu dengan tangan gemetar, masih berharap isinya adalah uang tunai atau surat kepemilikan rumah. Dengan napas memburu, Robi membuka amplop itu. Dunianya runtuh untuk kedua kalinya saat melihat isi di dalamnya. Itu adalah dokumen gugatan cerai resmi dari pengadilan agama. Lembar demi lembar kertas itu memuat rincian kesalahan Robi, mulai dari penelantaran istri, perselingkuhan, hingga kekerasan psikologis. Semuanya tertulis lengkap dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Livana akhirnya bersuara. Nadanya tenang, datar, namun penuh wibawa. Dia meminta Robi untuk segera menandatangani surat persetujuan cerai itu, agar proses persidangan bisa berjalan cepat. Livana menegaskan bahwa dia tidak ingin statusnya tergantung lama-lama dengan pria yang tidak bertanggung jawab. Dia ingin memutus satu-satunya benang yang masih mengaitkan hidupnya dengan masa lalu kelam bersama Robi. Kata-kata itu diucapkan tanpa emosi, menunjukkan bahwa hati Livana sudah benar-benar mati untuk Robi. Ibu Vivi meraung menangis mendengar ucapan Livana. Dia memohon agar Livana tidak menceraikan Robi, agar mereka bisa kembali menjadi keluarga. Dia berjanji akan berubah, akan menjadi mertua yang baik, bahkan rela menjadi pembantu asalkan bisa tinggal di rumah besar lagi. Namun Livana tidak bergeming. Dia menatap mantan ibu mertuanya itu sekilas. Ada sedikit rasa iba di matanya melihat kondisi wanita tua itu, tapi ingatan tentang bagaimana Ibu Vivi mengusirnya saat hujan deras kembali muncul, menghapus rasa kasihan itu. Livana kemudian mengeluarkan sebuah amplop putih kecil dari tas tangannya. Dia tidak memberikannya langsung ke tangan Robi, melainkan meletakkannya di atas kursi kayu reot di teras. Livana berkata bahwa di dalam amplop itu ada sejumlah uang. Robi dan Ibu Vivi menatap amplop itu dengan mata lapar. Namun, kalimat selanjutnya dari Livana menampar harga diri mereka sekeras-kerasnya. Livana mengatakan bahwa uang itu bukanlah pesangon, bukan pula harta gonogini, apalagi tanda cinta. Uang itu adalah uang zakat dan sedekah. Livana memberikannya semata-mata atas dasar kemanusiaan, karena dia wajib membantu fakir miskin dan orang yang terlantar. Dia memberikan uang itu agar Ibu Vivi bisa berobat dan mereka bisa makan layak untuk beberapa hari ke depan. Setelah itu, Livana menegaskan tidak akan ada bantuan lagi. Itu adalah sedekah terakhir darinya untuk orang asing yang kebetulan pernah dia kenal. Setelah mengucapkan itu, Livana membalikkan badan dan berjalan kembali ke mobilnya tanpa menoleh lagi, meninggalkan Robi dan Ibu Vivi yang menangis histeris di teras kontrakan yang busuk. Hari di mana palu hakim diketuk menjadi hari paling kelabu dalam hidup Robi. Langit di luar gedung pengadilan tampak mendung pekat, seolah ikut berkabung atas nasib buruk yang menimpa pria itu. Di dalam ruang sidang yang dingin, Robi duduk sendirian di kursi tergugat. Dia terlihat sangat menyedihkan. Kemejanya kusut dan ukurannya sedikit kebesaran, wajahnya tirus tak terawat, dan matanya cekung dilingkari warna hitam akibat kurang tidur. Tidak ada pengacara yang mendampinginya, tidak ada keluarga yang memberikan dukungan moral. Di seberang meja, Livana duduk dengan tenang didampingi tim kuasa hukum terbaik. Dia tampak bersinar, percaya diri, dan tak tersentuh. Proses sidang berjalan cepat dan telak. Hakim memutuskan mengabulkan seluruh gugatan Livana. Pernikahan mereka resmi berakhir. Robi kehilangan hak atas harta apapun karena terbukti selama pernikahan dia tidak memberikan kontribusi aset dan justru merugikan pihak istri. Robi keluar dari gedung pengadilan dengan langkah gontai. Dia mencoba mengejar Livana untuk terakhir kalinya di parkiran, berteriak memanggil namanya, berharap ada keajaiban. Tapi Livana terus berjalan lurus masuk ke dalam mobil mewahnya, tanpa menoleh sedikit pun. Mobil itu melaju pergi, membawa serta separuh jiwa Robi yang hancur. Robi pulang dengan berjalan kaki karena tidak punya uang ongkos. Sesampainya di kontrakan, dia mendapati pemandangan yang lebih mengerikan. Barang-barang miliknya dan ibunya sudah dilempar keluar ke pinggir jalan. Pemilik kontrakan mengusir mereka paksa karena uang sedekah dari Livana sudah habis untuk membayar hutang obat, dan mereka tidak sanggup membayar sewa bulan depan. Ibu Vivi duduk meringkuk di emperan toko yang tutup di dekat gang, memeluk buntelan baju bekas mereka erat-erat. Wajahnya pucat pasi dan bibirnya membiru kedinginan. Hujan mulai turun dengan deras,
mengguyur jalanan kota tanpa ampun. Situasi ini bagaikan dejavu yang menyakitkan. Dulu, Robi dan Ibu Vivi lah yang berada di dalam rumah hangat, tertawa melihat Livana kedinginan di luar. Sekarang, roda nasib berputar 180 derajat. Karma itu datang dengan presisi yang menakutkan. Robi berlari menghampiri ibunya, memeluk tubuh renta itu untuk berbagi sedikit kehangatan, meskipun tubuhnya sendiri basah kuyup. Mereka berdua duduk gemetar di emperan toko, persis seperti pengemis yang tidak punya tempat tujuan. Air hujan membasahi wajah Robi, menyamarkan air mata penyesalan yang mengalir deras. Dia melihat orang-orang berlarian mencari tempat berteduh, tidak ada satupun yang peduli pada mereka. Rasa lapar mulai menggerogoti perut mereka yang kosong. Ibu Vivi terus meracau, menyesali perbuatannya, meminta maaf pada Tuhan, dan memanggil nama Livana. Tapi semua itu sudah terlambat. Penyesalan selalu datang di akhir, saat semuanya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Mereka kini benar-benar sendirian di dunia ini, terbuang dan terlupakan. Dinginnya angin malam menusuk hingga ke tulang sumsum, mengingatkan Robi pada rasa dingin yang pasti dirasakan Livana malam itu. Dia kini paham betapa jahatnya perbuatannya dulu. Di tengah keputusasaan yang memuncak, sebuah mobil mewah melintas perlahan di jalan raya depan tempat mereka berteduh. Mobil itu terjebak kemacetan akibat hujan deras, sehingga berjalan sangat pelan, nyaris berhenti tepat di depan Robi dan Ibu Vivi. Itu adalah mobil Rolls-Royce milik Nenek Kumala. Jantung Robi seakan berhenti berdetak saat melihatnya. Kaca jendela mobil itu bening terkena sorot lampu jalan, memperlihatkan pemandangan di dalam kabin dengan sangat jelas layaknya sebuah etalase kehidupan yang sempurna. Di dalam mobil yang hangat dan nyaman itu, Robi melihat Livana dan Nenek Kumala duduk berdampingan. Mereka terlihat sedang berbincang santai. Livana memegang cangkir teh hangat, uapnya mengepul lembut. Dia tertawa lepas menanggapi ucapan nenek. Sebuah tawa yang begitu tulus dan bahagia. Wajah Livana terlihat bercahaya, damai, dan penuh harapan. Dia terlihat sangat cantik, jauh lebih cantik daripada saat masih bersama Robi. Dia tampak seperti wanita yang telah menemukan kembali hidupnya yang hilang. Di sampingnya, Nenek Kumala tersenyum bangga, menepuk lembut tangan cucunya dengan penuh kasih sayang. Pemandangan itu begitu kontras dengan kondisi Robi dan Ibu Vivi, yang sedang menggigil kedinginan di trotoar yang becek dan bau. Robi terpaku menatap kebahagiaan di dalam mobil itu. Rasa sakit yang dia rasakan saat ini jauh lebih parah daripada kematian. Hukuman terberat baginya bukanlah kemiskinan atau kelaparan, melainkan harus menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa wanita yang dulu dia sia-siakan, kini hidup sangat bahagia tanpanya. Livana telah bangkit menjadi berlian yang bersinar, sementara Robi telah hancur menjadi debu jalanan. Mobil itu perlahan mulai melaju kembali saat kemacetan terurai. Livana sama sekali tidak menoleh keluar jendela. Dia tidak melihat mantan suami dan mertuanya yang sedang sekarat di pinggir jalan. Bagi Livana, masa lalu itu sudah tertutup rapat. Dia terus menatap ke depan, menuju masa depan yang cerah. Mobil itu semakin menjauh, lampu belakangnya yang merah perlahan menghilang di tengah kabut hujan, membawa pergi satu-satunya cahaya yang pernah ada dalam hidup Robi. Robi menjatuhkan kepalanya ke lutut, menangis terseduh-seduh di bawah guyuran hujan yang tak kunjung berhenti. Di sampingnya, Ibu Vivi sudah kehabisan tenaga untuk menangis, hanya bisa memandang kosong ke arah jalanan yang gelap. Satu kata dari Nenek Kumala di awal cerita benar-benar telah terwujud dengan sempurna, hancurkan. Dan malam itu, di emperan toko yang dingin, Robi menyadari bahwa hidupnya benar-benar telah hancur sehancur-hancurnya, tanpa sisa, dan tanpa harapan untuk kembali. 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 Harapan untuk